Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzah wa Rabbul Jalalah, yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat yang kita dapatkan. Allah berfirman, "Wa ma bikum bi ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat apapun yang kalian dapatkan, nikmat apapun yang kalian rasakan, nikmat apapun, faminallah, maka semua itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan kepada kita seluruh nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia kepada jalan yang paling diridai dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Secara teori, semua kita yang beragama Islam mengetahui bahwa syaitan adalah musuh kita. Semua man muslim yang ikhlas dalam keislamannya tahu secara teori bahwa syaitan itu adalah musuh. Dan musuh hendaknya diperlakukan sebagai musuh, bukan diperlakukan sebagai sahabat dan teman. Allah berfirman, "Innas syaitana lakum aduwan fattakhidhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan untuk kalian, wahai manusia, adalah musuh. Fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanya mengajak kelompok-kelompoknya, orang-orang yang patuh kepadanya, orang-orang yang mau mengikutinya. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir, agar mereka semua menjadi penduduk neraka sa'ir. Namun teori terkadang hanya tinggal teori. Realita kehidupan sangat berbeda dengan teori yang telah dipelajari dan diketahui. Betapa banyaknya manusia yang secara teori tahu bahwa syaitan adalah musuh, tetapi dia tidak menjadikan syaitan sebagai musuh. Godaan-godaan syaitan, jalan-jalan iblis dan bala tentaranya, jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya, justru dijadikan sebagai kebiasaan hidup, justru dijadikan sebagai style kehidupan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tempat di mana syaitan menggoda mereka, itu tempat yang paling mereka sukai. Padahal mereka tahu syaitan adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku. Tuflihu, niscaya kita akan beruntung dunia dan akhirat. Tipu daya syaitan sangatlah halus. Tipu daya iblis dan bala tentaranya. Sekiranya Allah tidak turunkan kepada kita Al-Quran, sekiranya Allah tidak tutus kepada kita Nabi Muhammad, kita nyaris tidak akan tahu bahwa itu adalah tipu daya iblis dan bala tentaranya. Saking halusnya, saudaraku. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menyayangi kita lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada kita, seorang ayah kita kepada kita. Telah menurunkan kepada kita panduan, yaitu Al-Quran, yang telah mengirimkan kepada kita pembimbing kehidupan, yaitu para nabi dan para rasul. Dari mereka, dari kitab Al-Quran, kita mengetahui bahwa ini adalah bisikan iblis, ini adalah jalan-jalan syaitan, ini adalah jebakan syaitan yang harus kita hindari. Apa Al-Quran itu
dan tanpa Rasul tersebut secara naluri manusiawi, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sebanyak apapun dia pengalaman hidupnya, tidak akan bisa mengetahui bahwa ini adalah tipu daya iblis laknatullah alaih. Diturunkannya saja Al-Quran, diutusnya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih banyak manusia yang tidak tahu bahwa ini adalah tipu daya iblis laknatullah alaih, saking halusnya. Di antara tipu daya iblis yang sangat halus, yang ia masukkan di dalam hati sanubari manusia, yang kalau manusia terjebak di dalam tipu daya itu, iblis akan bermain kepadanya dengan permainan yang sangat mudah. Di antaranya adalah memberikan kepada manusia rasa di dalam hatinya, memberikan kepada manusia perasaan dalam jiwanya bahwa usianya di permukaan bumi ini masih panjang. Usianya di permukaan bumi ini masih lama, dia akan masih hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku dimanapun berada, ini tipu daya iblis la'natullah alaihi, saudaraku. Fajtanibu, jauhi rasa di dalam hati, rasa dalam diri, rasa di dalam pemahaman kita bahwa usia kita masih lama, kematian masih lama, rasa dalam hati kita bahwa usia kita masih panjang. Ini tipu daya iblis la'natullah alaihi, saudaraku, saudariku. Ini jebakan pertama iblis laknatullah alaihi. Kalau kita terkena jebakan ini dan masuk di dalam perangkap ini, iblis dengan mudah menyeret kita pada perangkap-perangkap yang lainnya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berhati-hati terhadap perangkap iblis dan tipu daya iblis ini dan langkah-langkah iblis. Betapa banyaknya manusia yang hidup sekarang ini merasa perasaan yang anak katakan tadi, seperti yang anak sampaikan tadi, dia merasa hidupnya masih lama, dia merasa usianya masih panjang, dia akan masih hidup sekian puluh tahun yang akan datang, terutama pada generasi muda kita. Siapa yang mengatakan panjang? Dari mana takaran panjang itu? Tidakkah kita membaca Al-Quran? Tidakkah kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi dapat keterangan seperti yang kita rasakan? Apakah dalam Al-Quran Allah mengatakan usiamu wahai manusia masih panjang, atau sebaliknya? Apakah dalam hadis Nabi SAW kita mendapatkan Rasulullah SAW mengatakan pernyataan-pernyataan itu agar kita melakukan persiapan dalam usia kita di permukaan bumi ini, karena usia kita masih sangat panjang? Atau sebaliknya? Yang ada adalah sebaliknya, saudaraku. Ayat-ayat Al-Quran, dalam beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, tidak satu dan dua ayat pun di dalam Al-Quran Allah mengatakan alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi ini. Hal ini sama dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta, salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Tak ada satu ayat pun berbicara seperti perasaan tadi. Taulah kita, perasaan itu datangnya dari musuh kita. Kenapa? Iblis datang dengan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Syaitan datang dengan sesuatu yang berbeda dengan sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun namanya, berbeda dari Al-Quran, berbeda dari hadis, perangkap iblis. Mari kita mawas apabila kita membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang ada keterangan yang bersiaplah, karena akhirat itu sudah dekat. Bersiaplah karena kiamat itu sudah dekat, bahwa usia kita masih panjang. Iktarabati sa'atu wan baqal kawaru. Sesungguhnya telah dekat datangnya hari kiamat, bahkan bulan pun telah terbelah. Apa yang Allah katakan dalam ayat ini? Iktarabat, telah dekat datangnya hari kiamat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang kiamat itu masih lama, masih jauh. Kami memandang kiamat itu sudah sangat teramat dekat. Kami memandang kiamat itu sudah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'istu wasa'atu bakhataini." Aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang berbahagia.
Ketika Allah menyampaikan ayat-ayat yang seperti ini, tidaklah bertentangan dengan perasaan yang tadi. Lalu siapa yang memberikan perasaan itu kepada kita? Siapa yang menanamkannya? Dan apa maksud perasaan itu ditanamkan dalam jiwa kita? Ambil sebuah kaidah penting dalam beragama. Sesuatu yang tidak sama dengan Al-Quran adalah kesesatan, datangnya dari syaitan. Karena yang ada dalam Al-Quran, Siratal Mustaqim. Dan yang diinginkan iblis mengeluarkan manusia dari Siratal Mustaqim. Sebagaimana yang dia katakan kepada Allah, la'aqadanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan lencengkan dari jalan yang lurus. Kaidah penting beragama. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Sesuatu yang tidak sama dengan Al-Quran adalah kesesatan datangnya dari syaitan, saudaraku. Ketika Allah mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, mereka memandangnya lama, masih lama. Kami memandangnya sudah sangat dekat. Ini 1400 tahun lebih yang lalu. Ayat ini turun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana yang sekarang? Lebih dari 1444 tahun yang lalu Allah mengatakan kiamat sudah dekat. Jadi ketika Allah mengatakan kiamat sudah dekat, sudah berlaku 1444 tahun yang lebih sampai saat ini. Lalu sedekat apakah kita dengan kiamat dalam perhitungan ilahi? Sedekat apakah kita dengan kiamat dalam perhitungan syar'i? Tentu lebih dekat daripada saat di mana Allah turunkan ayat ini, mengingatkan kita bahwa kiamat sudah sangat dekat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang kucintai karena Allah. Maka campakkanlah dari dalam hati kita perasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, rasa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah di situ adalah tipu daya iblis. Kalau bersarang dalam hati, iblis punya tempat, bala tentaranya pun punya tempat untuk menggoda kita pada langkah-langkah berikutnya. Silahkan saksikan apa yang dilakukan oleh manusia yang merasa usianya masih panjang. Dia akan lalai dengan dunianya. Dia tidak akan bersiap untuk akhiratnya. Dia tidak akan melakukan persiapan untuk kematian. Dia masih akan mengejar cita-cita yang dia gantung setinggi langit. Dia akan terus mengejar dan mengejar. Lalu kapan untuk akhirat? Berbeda dengan orang yang merasakan kiamat sudah dekat. Dia akan melakukan persiapan untuk kiamat itu. Berbeda dengan seorang hamba yang merasakan akhirat sudah di depan mata. Dia akan melakukan persiapan dan hidupnya untuk bersiap di permukaan bumi ini menuju waktu yang sudah sangat teramat dekat. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, dengan itu dia selamat. Sebagaimana yang pertama, sebelumnya hancur dan binasa. Itulah yang Allah inginkan, dan itulah yang syaitan inginkan dari manusia. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Di pagi hari Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan amaliyah ibadah kita dengan sedikit apa yang Ana sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada kaidah, ada manfaatnya bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita bekal, terutama bekal untuk kematian kita. Bisa yang Ana sampaikan lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.